teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah audit internal. Di video kali ini kita akan membahas materi yang berbeda, kontras, tapi penting banget. Kalian bisa pause untuk baca materinya. Sekilas materi tentang GCG, terus IRM sampai KPI itu tuh kayak nggak nyambung banget, tapi ini tuh penting banget buat pemahaman kita pada mata kuliah audit internal. Saya akan mengutip kutipan dari ahli perang Cina, Sun Tzu, untuk menjelaskan keterkaitan materi kita pada video kali ini. Kutipannya yaitu, if you know the enemy and know yourself, you'll never be defeated. And if you know the weather and the ground, your victory will be complete. Dalam konteks audit internal, kita harus memahami bagaimana sih keadaan diri kita melalui pemahaman tata kelola korporat, strukturnya bagaimana, modalnya bagaimana, one tier atau two tier. Lalu kita juga harus memahami musuh kita, dan juga memahami medan seorang auditor internal itu bagaimana. Ini dapat kita lihat dan kita telisik menggunakan IRM, lalu kita juga bisa menggunakan KPI untuk memahami bagaimana sih medan perangnya, ini orang-orang lagi apa, yang kurang apa aja, begitu. Lanjut kita akan memahami struktur dan unsur dalam tata kelola korporat. Di yang paling tinggi itu ada RUPS. Di sini keputusan strategis di luar kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi itu dibuat, seperti pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi itu sendiri, pembagian dividen, penyetujuan anggaran, laporan keuangan, hingga dividen. Di bawahnya ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris itu fungsinya untuk mengawasi Dewan Direksi. Dewan Direksi itu apa? Direksi itu adalah penanggung jawab operasional dan pengelolaan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Nah, Dewan Komisaris ini dibantu oleh Komite Dewan yang membantu Dewan Komisaris dengan memberikan saran mengenai pengendalian internal, anggaran, dan lain sebagainya. Lalu ada juga auditor eksternal, yaitu mengawasi, tapi bedanya dengan auditor yang internal, auditor eksternal itu disewa atau jasanya itu berasal dari pihak luar sehingga mengurangi konflik kepentingan. Di bawahnya Dewan Direksi itu ada sekretaris perusahaan yang bertanggung jawab agar informasi mengenai perusahaan itu tersampaikan ke publik maupun internal. Lalu ada auditor internal. Ini poin kita ya teman-teman. Auditor internal itu berfungsi untuk mengevaluasi dan memastikan keefisienan operasional sehari-hari. Setelah memahami unsur dan juga struktur dalam suatu korporat, kita akan menyelami model atau desainnya. Ada dua, one tier board yang biasanya itu ada di negara Anglo-Saxon seperti Amerika atau Inggris, lalu ada two tier board system, ini yang berlaku di Indonesia. Intinya dari dua model ini itu sama-sama ada di posisi Dewan Komisaris dan juga Direksi. Dewan Komisaris sebagai pengawas dan Direksi sebagai pelaksana. Kalau di one tier system, mereka itu duduk dalam satu ruangan menjadi satu, one tier. Jadi seorang Dewan Komisaris juga bisa menjadi direksi. Keuntungan dari sistem ini itu keputusannya itu cepat, jadi birokrasinya itu nggak lama, fleksibel. Tapi kekurangannya bisa jadi ada konflik kepentingan. Lalu untuk two tier board system itu antara Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi itu duduk terpisah, jadi pengawasannya itu lebih ketat. Itu keuntungannya. Nah, biayanya atau kekurangannya yaitu birokrasinya itu lama karena ada dua golongan yang berbeda. Dalam pelaksanaan tata kelola korporat yang baik, ada 5 pilar atau prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah transparansi, yang berarti perusahaan itu harus menyampaikan informasi yang objektif, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta tepat waktu kepada pihak-pihak yang terkait. Yang kedua ada akuntabilitas, artinya setiap bagian dalam perusahaan itu harus jelas tanggung jawabnya apa dan melakukan apa. Tidak boleh ada lempar tanggung jawab. Yang ketiga ada responsibility atau pertanggungjawaban. Artinya perusahaan harus berjalan sesuai dengan hukum, etika bisnis, dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang keempat ada independensi. Artinya perusahaan harus menjalankan operasionalnya tanpa tekanan atau kepentingan dari luar agar keputusan dan laporannya itu objektif. Dan yang terakhir kewajaran, artinya perusahaan itu wajib memberikan perlakuan adil kepada semua pemangku kepentingan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih hubungan Enterprise Risk Management atau ERM dengan manajemen risiko bisnis serta dengan audit internal.
Jadi yang pertama, kita perlu ketahui definisi dari IRM. IRM adalah suatu kerangka kerja yang terintegrasi, yang dipengaruhi oleh keseluruhan organisasi seperti dewan direksi, manajemen, serta personel lainnya yang mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang tujuannya tentu saja untuk mencapai apa yang diinginkan dari organisasi tersebut. Kemudian ada 3 karakteristik dari IRM. Yang pertama adalah top down, maksudnya seluruhnya itu dimulai dari atas, dari puncak pimpinan, kemudian secara berurutan turun ke bawah. Kemudian yang kedua holistik, maksudnya adalah menyeluruh, jadi bukan hanya divisi ini saja atau bagian ini saja, tetapi IRM ini mencakup keseluruhan dari organisasi. Kemudian yang ketiga, tujuan dari IRM adalah memberikan jaminan yang wajar terhadap strategi tujuan yang dipilih oleh organisasi tersebut. Kemudian ada suatu lembaga namanya KOSO yang mencetuskan komponen-komponen yang biasanya digunakan dalam IRM, ada 8. Salah satunya lingkungan internal, penetapan tujuan, dan seterusnya. Lalu perlu kita ketahui apa sih hubungan audit internal dengan IRM dari fungsinya. Fungsi yang pertama audit internal di sini adalah sebagai penilai secara objektif dan independen terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah consulting. Maksudnya audit internal memberikan saran, rekomendasi, atau bahkan pelatihan supaya organisasi ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian perlu kita pahami 4 bentuk hubungan IRM dengan audit internal. Yang pertama, permisalannya di sini adalah IRM itu suatu kerangka kerja. Kemudian audit internal di sini adalah pengawas dari kerangka kerja tersebut. Tujuannya audit internal memastikan bahwa semuanya berjalan efektif, efisien, dan baik. Kemudian yang kedua, di sini audit internal itu tidak memiliki tanggung jawab untuk memutuskan sesuatu, tetapi audit internal ini memberikan kepastian, keyakinan bahwa apa yang keputusan yang diambil oleh manajemen itu sudah paling benar. Kemudian yang ketiga, di sini keefektifan IRM itu nanti dapat dilihat kolaborasi antara audit internal dengan manajemen, komite audit, dan bagian-bagian lainnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, diperlukan pemahaman terhadap budaya organisasi supaya audit internal ini dapat menilai dengan lebih baik secara menyeluruh dari organisasi tersebut. Kemudian di era digitalisasi tentu saja proses bisnis itu sudah terpengaruh dengan teknologi. Tapi suatu proses bisnis itu tidak bisa semata-mata didigitalisasi begitu saja. Ada prosesnya supaya dapat menjadi lebih efisien, bukan sebaliknya. Nah, ada beberapa tahapan yang dapat digunakan. Tahapan ini namanya tahapan penyempurnaan proses bisnis berbasis digital. Yang pertama yaitu mengidentifikasi prosesnya terlebih dahulu, dipilih proses mana yang paling berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian yang kedua, analisis terhadap kelemahan proses yang berjalan. Kelemahan seperti apa yang dulu terjadi, seperti keterlambatan, efektivitasan. Kemudian yang ketiga, ada proses yang dirancang ulang. Jadi proses yang udah ada itu di redesign dengan teknologi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah penerapan evaluasi secara berkelanjutan. Jadi pastikan bahwa digitalisasi ini nantinya akan berkelanjutan dan dapat digunakan secara optimal dari tahun ke tahun. Nah, nantinya dengan digitalisasi ini, dengan tahapan penyempurnaan proses bisnis, nantinya bisa jadi lebih efisien, lebih produktif, dan menekan biaya operasional. Nah, kemudian ada yang namanya Key Performance Indicator. Jadi ini adalah suatu alat ukur yang digunakan apakah keberhasilan itu sudah tercapai, apakah target-target itu sudah didapatkan oleh organisasi tersebut. Nah, jadi ada karakteristik dari Key Performance Indicator namanya SMART. Jadi ini adalah singkatan Key Performance Indicator yang bagus dilihat dari apakah spesifik, kemudian apakah terukur dengan jelas, kemudian apakah realistis, dapat dicapai, kemudian relevan dengan tujuan organisasi, dan yang terakhir memiliki tenggat waktu yang pasti dan jelas. Kemudian, nah, cara menggunakan KPI itu, Key Performance Indicator itu seperti apa? Nah, Key Performance Indicator ini ditetapkan di awal periode, kemudian diukur sesuai kemauan dari organisasi, bisa sesuai mingguan, harian, atau bulanan. Kemudian hasil dari Key Performance Indicator ini dibandingkan dengan targetnya. Nah, nanti hasilnya dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja, reward, atau perbaikan. Baik, sekian pembahasan yang saya sampaikan.